wabarakatuh. Di sini saya Erevan Ardiuna dari kelas 10 MIPA 7 ingin menceritakan tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Pada tahun 621 Masehi, seorang muslim Yastrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khosraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqobah. Isi perjanjiannya, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Selanjutnya pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yastrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqobah II sekaligus mengundang Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Yastrib. Perjanjian Aqobah II diikuti 75 orang Yastrib dan Nabi Muhammad yang didampingi pamannya Hamzah. Hijrahnya Nabi Muhammad ini pun didengar oleh kaum kafir Quraisy. Mereka pun menyusun rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yastrib dan akan mengalahkan mereka karena kekuatannya yang bertambah. Mereka pun menyuruh banyak pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW karena khawatir beliau akan melarikan diri. Pada malam itu pula Nabi meminta sepupunya Ali bin Abi Thalib memakai selimut Nabi Muhammad dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad berhasil keluar dengan selamat meski sekeliling rumahnya sudah dikepung oleh kaum kafir Quraisy dan para pemuda kafir Quraisy ini tidak melihat Nabi Muhammad keluar dari rumahnya padahal mereka yang sudah berjaga di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Tak lama kemudian, para pemuda kafir Quraisy ini pun bangun dan Nabi pun juga berhasil meninggalkan rumahnya. Tepat di saat mereka memiliki nafsu yang tinggi untuk membunuh Nabi Muhammad, mereka saat masuk sangat terkejut saat menemukan bahwa yang ada di dalam rumah Nabi Muhammad itu adalah Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak mempercayai hal yang telah terjadi kepada mereka. Hal ini terjadi karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang sengaja mereka pilih untuk hijrah adalah jalan yang tidak pernah dilewati oleh manusia. Hal ini dilakukan supaya pemuda-pemuda Quraisy tidak mendapati mereka yang sedang melakukan hijrah. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Goa Sur selama 3 hari 3 malam. Tepat tanggal 26 Safar 622 Masehi atau tepat 17 Juni, Nabi Muhammad SAW didampingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Goa Sur. Nabi memberitahu Abu Bakar bahwa harus pergi hijrah malam itu dan menunjuk Abu Bakar untuk menyertainya. Peristiwa itu terekam dalam kitab Fathul Bahri. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad itu kemudian ditetapkan sebagai awal penanggalan hijrah. Menurut riwayat para ulama, pakar tarik yang masyhur, tarik Islam mula-mula ditetapkan oleh Umar bin Khattab ketika ia menjadi khalifah pada tahun 17 Hijriah. Abu Bakar memiliki 2 ekor unta yang telah dipersiapkan untuk berhijrah. Kemudian Abu Bakar memberi salah satu hewan tunggangannya yaitu Al-Jada. Keduanya pun berangkat hingga sampai di Gua Sur, lalu bersembunyi di dalamnya. Sementara Amir bin Fuhairah, budak milik Abdullah bin Tufail bin Sahbara,
setiap pagi dan sore membawa susu untuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kemudian ia pergi di malam hari untuk menemui keduanya. Selepas itu Amir pun pergi merumput sehingga tak satu pun dari para pengembala yang tahu. Ketika kondisi sudah aman, Nabi dan Abu Bakar lalu berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia seperti yang saya sebutkan tadi. Abdullah bin Uraikid dari Banu Du'il diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar beserta penunjuk jalannya itu sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka pedulikan kesulitan dan rasa lelah mereka. Mereka hanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Orang Quraisy mengenakan sayembara dengan hadiah yang besar. Siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, termasuk Suraqah bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Tak lama Suraqah bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud dan dia menemukan Nabi Muhammad beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil menyantap bekal yang diberikan oleh Asma, putri Abu Bakar. Setiap kali Suraqah bin Malik mendekati rombongan Nabi Muhammad, kudanya selalu tersungkur. Hal itu berulang sampai 4 kali. Suraqah yang percaya kepada dewa berpikir itu adalah pertanda buruk, sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Nabi Muhammad dan Abu Bakar hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam meraungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah akan selalu bersama mereka. Di tengah-tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Sholatlah Nabi Muhammad di sana. Inilah sholat Jumat pertama dalam Islam yang khutbahnya pun merupakan khutbah yang pertama. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Pada hari kedatangannya, Nabi dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu. Sekian cerita singkat dari saya mengenai hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Saya Evan Ardiona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas.